Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa syahru siyam wa syahrul ibadah wa syahru tazkiyah wa syahrul Qur'an wa syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, para santri dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwa puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun puasa diwajibkan, suatu kewajiban itu dapat rukhsah, itu dapat dispensasi, ada keringanan, yaitu untuk orang yang melaksanakannya sebagai pelakunya, sehingga tidak membawa penderitaan. Rukhsah atau keringanan ini telah ada dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat, diantaranya tentang hukum berbuka puasa, tentang bagaimana membayar qada, mengganti pada hari yang lain, atau membayar fidyah, memberikan makanan kepada fakir miskin. Secara umum Allah SWT telah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan dengan kadar kemampuannya, dengan kadar kesanggupannya. Diperkuat pula dalam sebuah kaidah usul fikih, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam Asbah wan Nazairnya mengatakan, ibahatul hudur ilal madarati awil hajati, yang artinya membolehkan sesuatu yang dilarang lantaran adanya madarat atau lantaran kebutuhan. Turunan daripada usul fikih ini yaitu ad-daruratu tuhbil mahdurat, keterpaksaan membolehkan melakukan hal yang terlarang. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun ketentuan-ketentuan bagi mereka yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka bagi mereka yang sakit atau melakukan perjalanan yang jauh, maka berbukalah dan berpuasalah dari kebanyakan hari-hari yang mereka tinggalkan dari hari yang lain. Kemudian juga diperkuat dalam hadis Nabi yang diterima dari sahabat Abbas radhiyallahu an yang dihadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pula ada hadis yang diterima dari Abu Qalladah radhiyallahu an yang dihadis riwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hasan, Imam Nasai, yang terkait dengan diantara orang-orang yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Siapa itu? Yang pertama adalah anak yang masih belum balik atau masih kecil. Ini tidak wajib untuk mengqada puasa, tidak wajib untuk membayar fidyah. Kemudian orang gila yang tidak disengaja, ini juga tidak wajib qada, tidak wajib untuk membayar fidyah. Selanjutnya adalah bagi mereka yang sakit, ya. Pada ayat selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan orang-orang yang meninggalkan puasa maka dia harus membayar fidyah kepada
fakir miskin. Nah, orang yang sakit juga termasuk ini orang yang harus membayar fidyah, terutama yang sakitnya tidak ada harapan sembuh. Seperti orang tua karena fisiknya yang lemah, berbeda dengan sakitnya ada harapan sembuh. Pada siang hari dia makan, minum, kemudian minum obat dengan harapan tidak bertambah sakitnya. Nah, ini wajib qada puasa tapi tidak wajib fidyah. Kemudian di antara orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, sampai 80 km, wajib untuk pergi tidak dalam rangka dosa, tidak dalam rangka maksiat. Dalam fikih dikatakan orang ini adalah musafir, maka dia wajib untuk membayar qada puasa, tidak wajib untuk membayar fidyah. Kemudian ada pula bagi mereka wanita yang hamil atau menyusui. Ada 3 kategori bagi wanita ini, yaitu karena khawatir bagi dirinya, ya, bahaya bagi dirinya. Nah, ini hanya wajib qada puasa tapi tidak wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua, khawatir atau takut bahaya bagi dirinya sang ibu tadi dengan bayinya. Ini wajib qada puasa tapi tidak wajib membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, yaitu khawatir hanya bayinya saja. Nah, ini wajib qada puasa, wajib membayar fidyah. Kemudian ada yang diharamkan berpuasa bagi wanita, yaitu yang haid dan nifas. Haid termasuk kategori orang yang sakit karena dia mengeluarkan darah kotor, wajib qada puasa, tidak wajib membayar fidyah. Nah, berbeda dengan nifas. Nifas ada jangka waktu yang pendek ketika dan anaknya hanya 1 hari semalam atau sampai 15 hari, ya, jangka waktu masa lamanya. Tapi kadang ada yang nifas ini membutuhkan waktu yang panjang sampai 40 hari. Nah, ini hanya wajib qada puasa tapi tidak wajib untuk membayar fidyah. Yang lebih berat adalah para pemirsa sekalian adalah bagi mereka yang sudah suami istri pada siang bolong melakukan senggama hubungan suami istri bersetubuh. Nah, ini ada kifarat para pemirsa sekalian. Kifarat hukuman yang dia mampu. Apa yang harus dia bayarkan? Yang dia harus bayarkan, laksanakan. Yaitu yang pertama, memerdekakan hamba saya atau abid. Ya, kalau tidak dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu pula, maka dia harus yaitu menyiapkan paket fidyah sebanyak 60 buat fakir miskin. Maka kita hindari, ya, larangan yang terakhir ini. Kaum muslimin, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kasus yang sering terjadi. Ya, mungkin secara kodratnya bagi seorang gadis tidak mungkin dia berpuasa 1 bulan full atau genap 1 bulan 30 hari. Sempat bertanya ketika dia punya hutang atau tidak melaksanakan puasa tahun lalu 2 hari, apakah dia harus gabungkan dengan puasa yang sekarang atau cukup dengan membayar fidyah? Nah, para pemirsa sekalian, bahwa kewajiban mengqada itu disesuaikan dengan kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakannya. Dalam konteks puasa Ramadan, bahwa waktu qada itu terbentang panjang, ya, sampai 11 bulan, yaitu dari bulan Syawal hingga bulan Sya'ban dalam tahun Hijriah. Maka sepakat para ulama bahwa orang yang seperti ini termasuk dihukumi ada tasyahul, yaitu orang yang teledor. Maka orang ini dihukum dosa, ya, dan juga diberikan sanksi yang baru, yaitu membayar fidyah atau denda. Denda 1 mud dalam satuan tradisional Arab dalam ukuran Indonesia adalah 600 gram atau 6 ons atau 3/4 liter beras untuk di wilayah
Indonesia Barat. Kalau di wilayah Indonesia Timur itu bisa berupa sagu, gandum atau jagung. Nah, kembali lagi bahwa tidak cukup dengan kifarat, dengan satu kodok bagi mereka yang melanggar kewajiban. Dalam konteks fidyah Ramadan ini tidak berlaku buat mereka yang mampu, ya, kecuali memang orang yang tidak mampu seperti orang tua tadi, ya, karena fisiknya lemah, karena tidak kuat untuk berpuasa. Adapun seorang wanita tadi, ya, meninggalkan puasa yang tahun kemarin, maka dia tetap harus melaksanakan kodok sebagaimana biasanya. Kapan waktunya? Ya tentu setelah puasa tahun ini gitu ya, nanti di Syawal. Jadi seorang gadis ini harus melaksanakan kodok puasa dari yang tahun lalu di 2 hari yang tertinggal pada tahun lalu itu dijumlahkan, digabungkan dengan 7 hari tahun sekarang. Misalkan sekarang tertinggal, jadi 2 ditambah 7 hari pada bulan Ramadan sekarang menjadi 9 hari. Itu yang harus dikondoi, ya, plus dengan 2 paket fidyah itu yang harus dibayarkan kepada fakir miskin. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan kesabaran, melaksanakan dengan ketentuan syarat rukunnya, sehingga amal ibadah kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan qada dan fidyah, sehingganya bagi yang uzur syar'i bisa melaksanakan qada dan fidyah tadi. Kita berdoa mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ilahil alamin, ya mujibas sa'ilin, hablana minkar rasyad, hablana minkal yakin. Ya Allah, Tuhan alam semesta yang mengabul doa-doa, berilah petunjuk-Mu, berikan ya keyakinan-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.